Pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah siklus yang sama setiap hari? Bangun, kerja, scroll media sosial tanpa henti, tidur, lalu besok mengulanginya lagi dari awal. Dunia modern memang menjanjikan efisiensi dan konektivitas tanpa batas. Tapi seringkali yang kita rasakan justru sebaliknya. Kita merasa jenuh, hampa, dan semakin jauh dari diri kita yang sebenarnya. Kalau kamu merasakan ini, kamu tidak sendirian. Kejenuhan modern bukanlah sebuah kegagalan pribadi. Ini adalah respons yang sangat manusiawi terhadap kehidupan yang bergerak terlalu cepat, terlalu terhubung secara digital, namun terasa terlalu dangkal di hati. Rasanya seperti kita berlari di atas treadmill yang tidak pernah berhenti, menuju tujuan yang tidak jelas. Tapi, ada jalan keluarnya. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu pindah ke hutan atau meninggalkan teknologi sepenuhnya untuk menemukan jalan itu. Ini semua tentang menemukan kembali keseimbangan yang hilang. Hari ini kita akan membahas 7 ritual sederhana untuk keluar dari kejenuhan modern. Ritual-ritual ini adalah jangkar yang bisa kita lempar di tengah lautan informasi dan tuntutan yang tak ada habisnya. Mari kita mulai. Ritual pertama, digital sunset atau matahari terbenam digital. Coba deh, 1 jam sebelum tidur, matikan semua layar. Ya, semuanya, ponsel, laptop, TV. Biarkan otakmu beristirahat dari gelombang informasi yang terus-menerus membanjirinya. Gunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu yang analog. Mungkin membaca buku fisik, yang aromanya saja sudah menenangkan. Atau mengobrol dengan pasangan atau keluarga bener-bener. Hadir tanpa notifikasi yang mengganggu. Atau mungkin hanya duduk diam dan merenung tentang harimu. Awalnya, ini akan terasa sangat aneh. Bahkan mungkin seperti sakau. Tanganmu akan gatal ingin mengambil ponsel. Tapi, bertahanlah. Setelah beberapa hari, kamu akan mulai merasakan sebuah ketenangan yang mungkin sudah lama sekali tidak kamu rasakan. Kualitas tidurmu akan membaik, dan pagimu akan terasa lebih segar. Digital sunset adalah langkah pertama untuk merebut kembali malammu dari dunia digital. Ritual kedua, regrounding. Secara harfiah, ritual ini berarti menyentuh kembali tanah. Sadar atau tidak, modernisasi seringkali mengangkat kita dari alam. Kita tinggal di apartemen lantai 15, bekerja di gedung kantor lantai 20, dan berjalan di atas aspal atau beton sepanjang hari. Kita kehilangan kontak fisik dengan bumi. Jadi, setiap akhir pekan, atau kapanpun kamu punya waktu, carilah sepetak tanah. Lepaskan sepatumu, dan berjalanlah tanpa alas kaki di atas rumput. Rasakan sensasi dingin dan lembabnya. Atau, coba berkebun. Merasakan tekstur tanah di jari-jarimu. Kalau tidak memungkinkan, cukup duduk di bawah pohon rindang di taman kota juga sudah cukup. Banyak riset ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas sederhana seperti ini, yang disebut juga earthing, bisa mengurangi hormon stres kortisol dan meningkatkan mood secara signifikan. Ini adalah cara simpel untuk mengisi ulang energi kita langsung dari sumbernya. Ritual ketiga, kreasi tanpa optimasi. Ini favorit saya. Lakukan sesuatu yang kreatif hanya untuk prosesnya, bukan untuk hasilnya, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk jumlah likes di media sosial, dan bukan untuk menjadi yang terbaik. Lakukan sesuatu hanya karena kamu menikmatinya. Mungkin kamu suka membuat adonan roti dari awal, merasakan teksturnya yang elastis, atau menulis di jurnal tanpa peduli tata bahasa dan kerapian tulisanmu, atau sekadar main koret-koret di atas kertas, menggambar apa saja yang terlintas di pikiran. Yang terpenting adalah tidak ada tekanan untuk menjadi produktif atau menunjukkan hasilnya kepada orang lain. Ritual ini adalah pengingat yang kuat bahwa nilai kita sebagai manusia bukan hanya terletak pada output atau apa yang kita hasilkan. Kita berharga hanya karena kita ada. Ritual keempat, duduk dan diam. Cukup 10 menit setiap hari. Ini bukan tentang meditasi yang rumit. Tidak perlu aplikasi canggih, dan kamu tidak perlu menjadi seorang ahli spiritual. Cukup cari tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan diam. Perhatikan napasmu yang masuk dan keluar. Pikiran-pikiran pasti akan datang. Biarkan saja. Jangan dilawan. Jangan dihakimi. Anggap saja seperti awan yang lewat di langit pikiranmu. Latihan ini adalah tentang menciptakan jeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus bereaksi terhadap stimulus. Notifikasi berbunyi. Kita langsung cek. Email masuk, kita langsung balas. Duduk diam adalah latihan untuk tidak selalu bereaksi. Karena di dalam ruang antara stimulus dan respons, di sanalah letak kebebasan kita yang sesungguhnya. Lanjut ke ritual kelima.
kehilangan diri dengan sengaja. Di dunia yang sudah teroptimasi oleh Google Maps, di mana setiap rute sudah ditentukan, cobalah sesekali untuk sengaja tersesat. Saat akhir pekan, berjalanlah tanpa tujuan. Hai geng-geng kecil di lingkunganmu yang belum pernah kamu lewati. Ambil rute yang berbeda saat pulang kerja. Coba mulai percakapan dengan orang asing, mungkin dengan barista di kedai kopi, atau penjual di pasar. Biarkan dirimu terkejut oleh hal-hal tak terduga. Kehidupan modern seringkali terasa terlalu diprediksi, dan ini membuat kita bosan. Kita butuh sedikit elemen kejutan dan spontanitas untuk merasa benar-benar hidup. Tersesat bukan berarti kehilangan arah, tapi menemukan jalan-jalan baru yang tidak pernah kita duga ada. Ritual kinem, kesadaran mundur. Ini adalah ide untuk mundur satu langkah dalam rantai konsumsi modern. Apa maksudnya? Contohnya begini. Daripada langsung memesan makanan siap saji lewat aplikasi, coba masak sendiri dari bahan-bahan mentah. Rasakan proses memotong sayuran, menumis bumbu, dan mencium aroma masakanmu sendiri. Daripada langsung membeli furnitur baru saat yang lama sedikit rusak, coba perbaiki dulu. Cari tutorial di internet, beli alat sederhana, dan rasakan kepuasan saat berhasil memperbaikinya dengan tangan sendiri. Daripada hanya mengonsumsi konten tanpa henti di media sosial, coba ciptakan sesuatu. Tulis sebuah puisi, rekam video singkat tentang hobimu. Apapun itu, setiap kali kita mundur satu langkah dari kemudahan instan, kita sebenarnya sedang mengambil kembali sedikit kendali atas hidup kita. Kita menjadi produsen, bukan hanya konsumen. Dan yang terakhir, ritual ketujuh, 1 hari tanpa multitasking. Pilih 1 hari dalam seminggu, atau bahkan beberapa jam saja, untuk berkomitmen melakukan satu hal dalam satu waktu. Jika kamu sedang makan, ya hanya makan. Nikmati setiap suapannya, rasakan tekstur dan rasanya. Jangan sambil nonton atau scroll ponsel. Jika kamu sedang bekerja mengerjakan satu tugas, fokuslah hanya pada tugas itu. Matikan notifikasi yang tidak perlu. Jika kamu sedang berbicara dengan seseorang, berikan perhatianmu 100%. Kita sering dibombardir dengan pesan bahwa multitasking adalah sebuah keahlian super yang harus dikuasai. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa multitasking justru menguras energi mental kita, meningkatkan stres, dan menurunkan kualitas dari semua yang kita kerjakan. Jadi, cobalah tinggal tasking sebagai bentuk pemberontakan diam-diam terhadap tuntutan produktivitas yang berlebihan. Ingat, modernisasi itu sendiri bukanlah musuh. Teknologi juga bukan musuh. Keduanya adalah alat yang luar biasa. Tapi, ketika kita mulai kehilangan diri kita di dalam gelombangnya yang deras, kita perlu sebuah jangkar. Ketujuh ritual sederhana ini bukanlah tentang kembali ke masa lalu yang primitif. Ini tentang membawa kebijakon kuno yang tak lekang oleh waktu ke dalam kehidupan modern kita. Kesadaran, kehadiran, dan kedalaman. Kita tidak bisa keluar sepenuhnya dari dunia modern. Dan itu bukan tujuannya. Tapi kita bisa menciptakan kantong-kantong ketenangan di dalamnya. Ruang-ruang kecil di mana kita bisa berhenti sejenak dan mengingat siapa kita sebenarnya, di luar label pekerjaan, produktivitas, konsumsi, dan performa kita di dunia maya. Jadi, tantangannya adalah, coba pilih satu saja dari 7 ritual ini, untuk kamu praktikkan minggu ini. Mungkin hanya 5 atau 10 menit sehari. Lihat dan rasakan apa yang tumbuh dari sana. Karena melawan kejenuhan modern, bukanlah sebuah perang besar yang harus dimenangkan dalam satu malam, tapi sebuah rangkaian praktik-praktik kecil yang kita lakukan secara konsisten. Sekarang giliranmu. Bagaimana caramu untuk mengatasi kejenuhan modern? Apakah ada ritual lain yang kamu lakukan? Bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat ingin membacanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten tentang bagaimana kita bisa hidup lebih bermakna di tengah dunia modern yang serba cepat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.